Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florensa. Saya Salma Safanata Fauzun. Saya Dea Khofi Hanafia. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dari kelompok 1 mata kuliah bimbingan dan konseling. Ingin memaparkan materi tentang karakter guru, bimbingan, dan konseling. Terima kasih kepada Ibu Eva selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Karakter guru bimbingan dan konseling. Menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut aliran client center, 1. Mampu merasakan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan emosional klien. Yang kedua, memperlihatkan penghargaan positif tanpa syarat terhadap klien. Yang ketiga, mampu menciptakan suasana hangat sehingga klien bergairah untuk terlibat dan mengemukakan diri. Yang keempat, menerima klien tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, dapat memberi rasa aman terhadap klien. Yang keenam, mempunyai rasa empati terutama pada keluarga bermasalah yang terganggu komunikasinya. Yang kedua, menurut Perez. Yang pertama, harus mempunyai kebutuhan kuat untuk melakukan pekerjaan, seperti detektif yang mampu mengamati perilaku, komunikasi, dan ucapan-ucapan klien. Yang kedua, mengalami pengalaman-pengalaman yang bernilai tinggi dalam praktik konseling. Misalnya, ungkapan-ungkapan tak disadari, keluhan-keluhan, rasa penyesalan yang mendalam, kecemasan, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki pengamatan terhadap keluarga yang harmonis untuk menjadi perbandingan keluarga yang tidak harmonis. Yang keempat, mempunyai rasa drama yang kuat untuk menangkap mimik muka, getaran suara, gerak-gerik, bahasa, dan sebagainya. Yang kelima, tidak boleh malu-malu dan harus kreatif menggali hal-hal yang diperlukan dalam proses konseling, terutama membina komunikasi antar anggota keluarga dan harus rajin mengadakan kunjungan keluarga. Yang keenam, bersifat mendorong dan non-judgmental, yang artinya tidak memberikan penilaian terhadap perilaku, ucapan, dan sebagainya yang terjadi pada diri klien. Yang ketiga, menurut Muson tahun 1961 dan Mills CS 1960. Yang pertama, seorang yang memiliki kebutuhan untuk menjadi pelihara atau to be nurtured. Dan yang kedua, memiliki intuisi dan penetrasi psikologis yang baik. Intuitive and psychological penetrating. Artinya, dalam menghadapi klien, ia cepat menangkap makna tersirat dari perilaku klien yang tampak dan yang terselubung. Misalnya, makna suatu gerakan kepala, getaran suara, gerakan bahu, cara duduk, dan sebagainya, sehingga mampu memberikan keterampilan teknik yang antisipatif dan bermakna bagi membantu perkembangan klien. Dengan kata lain, konselor memahami bahasa tubuh klien. Dan yang keempat, menurut J. Haley tahun 1971. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu mampu mengubah pandangan secara realistik dan bukan mengubah kenyataan. Dan yang kedua, tidak memaksakan pendapat, mau mendengarkan dengan sabar terhadap klien. Selanjutnya, menurut Mene tahun 1975. Mengenai karakteristik guru bimbingan konseling, yaitu yang pertama, memahami dan melaksanakan etika profesional. Yang kedua, mempunyai rasa kesadaran diri mengenai kompetensi, nilai-nilai, dan sikap. Yang ketiga, memiliki karakteristik diri. Yang keempat, kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi. Adapun syarat-syarat untuk seorang pembimbing, yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik dari segi teori maupun praktik. Maksudnya di sini, mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik dari segi teori maupun praktik, yaitu agar memudahkan si pembimbing untuk mengajar
untuk mengajar atau memberi solusi kepada klien ataupun siswanya. Yang kedua, dari segi psikologis, seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Maksud dari seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang bijaksana, yaitu apabila dia dihadapkan oleh masalah yang cukup berat, dia dapat menyelesaikannya dengan mengambil tindakan yang bijaksana. Yang ketiga, harus sehat jasmani dan psikisnya. Maksud di sini, seorang pembimbing harus memiliki tubuh yang sehat dan mental yang sehat pula. Yang keempat, mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap klien. Maksudnya, apabila seorang pembimbing memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap kliennya, maka mereka akan dengan tulus atau dengan sukarela membimbing atau memberi solusi terhadap klien. Yang kelima, mempunyai inisiatif yang baik. Maksud di sini, seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga si klien akan merasa nyaman terhadap mereka. Yang keenam, seorang pembimbing harus supel, ramah tamah, dan sopan santun. Yang ketujuh, harus mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk seorang pembimbing harus mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya agar mereka tidak menyalahi kode etik bimbingan dan konseling. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.